Wahyuni, saya selaku moderator pada presentasi hari ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dami SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Korespondensi Bahasa Indonesia karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Bagian-bagian fungsi surat. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Wahyuni, kemudian Nanda Aulia, dan Friska Maulia, dan yang terakhir adalah Dia Ajeng Ramadhani. Kemudian kita masuk ke fungsi setiap bagian surat yang terdiri dari 1. Kepala surat, 2. Nomor surat, 3. Tanggal surat, 4. Sifat surat, 5. Lampiran, 6. Hal atau perihal, yang 7. Alamat surat, yang 8. Salam pembuka, 9. Tubuh surat yang berisi pembuka, isi, dan penutup surat, yang 10. Salam penutup, 11. Tanda tangan, nama, dan jabatan penulis, kemudian yang 12. Tembusan, dan yang terakhir inisial. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kepala surat. Next. Kepala surat lebih dikenal dengan istilah kop surat, yaitu bagian surat paling atas dan berfungsi untuk memudahkan penerima surat untuk mengetahui nama dan alamat kantor instansi atau organisasi yang mengirim surat. Kepala surat ini juga berfungsi untuk menunjukkan keresmian sebuah surat. Nah, kepala surat resmi biasanya terdiri atas nama kantor, organisasi atau instansi, alamat, nomor kotak pos jika ada, nomor kode pos, nomor telepon jika ada, nomor telex jika ada, dan yang terakhir lambang instansi atau organisasi. Next. Masih ke dalam kepala surat. Dalam surat niaga, kepala surat memiliki beberapa manfaat antara lain sebagai alat pengenal, sebagai alat penyebaran informasi, sebagai iklan. Kami menyimpan contoh seperti ini. Ini adalah bagian kop surat. Klik. Next, kita ke nomor surat. Surat resmi biasanya mencantumkan nomor, jenis, instansi, pengirim surat, dan kode surat. Yang dimaksud dengan nomor surat ialah nomor urut surat yang telah dikeluarkan oleh instansi atau organisasi tersebut. Sedangkan kode surat adalah kode klasifikasi masalah yang disampaikan pada surat tersebut. Sedangkan tahun yang tertera pada nomor surat menunjukkan tahun kapan surat itu dibuat. Nah, pada versi nomor dan kode surat adalah yang 1 untuk mengetahui banyaknya surat yang keluar, kedua memudahkan pengarsipan surat, yang ketiga memudahkan mencari surat itu, dan yang keempat kembali jika dibutuhkan. Kemudian contoh kode pada nomor surat seperti ini. Nah, kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Friska Maulia. Baik, materi selanjutnya adalah tanggal surat. Dalam menulis tanggal surat, sebaiknya tanggal, bulan, dan tahun ditulis lengkap, jangan disingkat. Tanggal surat berfungsi untuk mengetahui waktu yang diberikan untuk menyelesaikan sebuah surat serta sebagai petunjuk dalam proses pengarsipan surat. Tanggal surat tidak boleh ditulis seperti ini. Seharusnya ditulis 28 Februari 2017. Seperti ini contohnya. Next. Selanjutnya ada sifat surat. Sifat surat ini biasanya hanya digunakan untuk surat menyurat di kalangan militer. Sementara untuk surat menyurat di kalangan sipil, sifat surat jarang sekali digunakan. Sifat surat biasanya ditandai dengan predikat biasa, rahasia, sangat rahasia, atau konfidensial.
Penulisan sifat surat berada di bawah nomor surat. Contohnya, perhatikan penulisan sifat surat pada contoh. Next. Berikutnya ada lampiran surat. Lampiran surat adalah bagian surat yang berguna untuk menunjukkan adanya sesuatu yang disertakan bersama surat. Sebaiknya lampiran surat ini ditulis secara jelas agar penerima surat segera mengetahui ada tidaknya sesuatu yang dilampirkan bersama surat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh di bawah ini. Next. Sini ada hal atau perihal surat. Bagian surat ini berfungsi untuk mengetahui isi atau inti pokok masalah pada surat yang dikirimkan tanpa harus membaca surat tersebut secara keseluruhan. Perhatikan contoh di bawah ini. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Alia. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Kemudian alamat surat. Alamat surat dapat berfungsi sebagai yang pertama, alamat penunjuk langsung bagi penerima surat. Yang kedua, penunjuk arsiparis dalam menyimpan surat. Yang ketiga, untuk mempermudah petugas pos. Yang keempat, sebagai alamat keluar jika menggunakan sampul yang berjendela. Contohnya seperti ini. Lampiran surat. Salam pembuka suatu surat digunakan sebagai kesatuan berbahasa tulis. Salam pembuka dapat digunakan sesuai dengan keperluan penulisan surat. Contoh penggunaan salam pembuka. Yang pertama dengan hormat, yang kedua Bapak yang terhormat, yang ketiga Assalamualaikum, dan yang terakhir Bunda tersayang. Next. Isi surat. Isi surat adalah bagian surat yang digunakan untuk menyatakan berita atau sesuai yang ingin dinyatakan dalam surat tersebut. Bagian isi surat pada surat resmi biasanya berisi atau terdiri atas paragraf isi dan paragraf penutup. Isi surat sesungguhnya, agar isi surat baik perlu diperhatikan. Yang pertama, tetapkan terlebih dahulu bentuk surat yang akan ditulis. Yang kedua, tentukan dahulu maksud atau tujuan surat tersebut. Kemudian, urutkan terlebih dahulu maksud surat tersebut secara sistematis dan logis. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Dia Ajeng. Silakan Dia Ajeng. Baik, materi selanjutnya mengenai salam penutup. Salam penutup, sebuah surat dapat digunakan untuk menunjukkan rasa hormat dan rasa keakraban pengirim surat terhadap penerima surat. Namun, perlu diingat untuk surat-surat resmi yang bersifat formal atau penting, tidak perlu menggunakan salam penutup, melainkan dituliskan jabatan pengirim surat atau orang yang menandatangani surat tersebut. Perhatikan beberapa contoh salam penutup berikut ini. Yang pertama, hormat kami. Yang kedua, salam hangat. Yang ketiga, hormat dan terima kasih saya. Dan yang terakhir, yang keempat, salam persaudaraan. Next. Selanjutnya, tanda tangan, nama, dan jabatan penulis atau pengirim surat. Sebuah surat dianggap sah jika telah ditandatangani oleh pejabat atau orang yang berwenang terhadap surat tersebut. Surat yang belum ditandatangani oleh orang yang berwenang, surat tersebut belum dianggap sah atau bahkan dianggap tidak sah. Oleh karena itu, untuk beberapa hal penandatanganan sebuah surat dapat dilimpahkan kepada pejabat di bawah pimpinan atau orang yang ditunjuk oleh pimpinan untuk hal tersebut, sesuai dengan tata kerja yang berlaku pada instansi yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya, ada contoh sebagai berikut. Next. Baik, kita masuk di tembusan. Tembusan ialah bagian surat yang dipakai untuk menunjukkan adanya pihak atau orang lain yang menerima surat itu selain objek surat. Karena surat tersebut perlu diketahui juga oleh pihak lain yang mendapat tembusan surat tersebut. Tembusan surat berguna untuk menghitung jumlah lembar surat yang akan ditik sesuai dengan keperluan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh
kedua ini. Selanjutnya kita masuk di inisial. Yang dimaksud dengan inisial ialah singkatan nama pengonsep surat dan nama pemetik surat yang ditulis pada bagian kiri bawah sebuah surat. Inisial ini dicantumkan sebagai kelengkapan surat, terutama untuk surat-surat penting atau surat berharga lainnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.